Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan channel kita, tentunya di channel berkreativitas tanaman dan perkebunan. Di kali ini bertemu lagi dengan saya, tentunya di Oza MF di bawah sini. Dan juga jangan pernah lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar setiap video yang saya upload sahabat tidak ketinggalan informasi dan wawasan pengetahuan yang saya berikan lewat channel YouTube ini. Mohon sahabat jangan di skip videonya agar tidak salah paham dan tidak salah pengertian apa yang saya sampaikan di dalam topik ini dalam setiap video yang saya buat, agar itu ada suatu pelajaran buat sahabat semua. Jadi di kali ini saya ingin membahas tentang pembuatan bibit kecambah dari pohonnya sampai menjadi kecambah itu untuk part 1. Nanti kita lanjut ke part 2, masa pertumbuhan tanaman yang kita buat di awal pertama kali di dalam polybag sampai dia besar. Nanti ketika kita tanam sampai dia berbuah seperti apa, kita tunjukin buat sahabat semua. Jadi saya harap buat sahabat, percaya atau tidaknya suatu apa yang saya sampaikan buat sahabat, ya saya tidak juga memaksa karena itu adalah hak sahabat sendiri. Tapi sahabat perhatikan saja sendiri keluhan Anda dan suatu selama ini suatu masalah yang tidak pernah terpecahkan. Jadi semua jawaban ada di sini. Jadi kalau sahabat tidak mau, ya yang rugi bukan saya, tapi tentunya sahabat sendiri gitu. Jadi kita tidak membuat bibit secara modern atau secara seperti orang pertanian, orang PT membuat bibit dengan menggunakan alat yang mewah. Tapi kita bisa dengan cara modal membuat bibit itu sebagus mungkin. Karena apa? Walaupun sederhana, walaupun manual, kita bisa menentukan bibit yang bagus. Awas sahabat, jangan salah pilih bibit, karena zaman sekarang perlu orang pikirkan ada money atau uang. Jadi jangan salah-salah kalau Anda membeli bibit. Lebih baik buat sendiri, karya sendiri, usaha sendiri, karena itu lebih berarti hasilnya. Semoga video ini bermanfaat. Tentu kita ingin sahabat semua sukses. Ini hari sudah masukin maghrib. Kita akan next ke video berikutnya. Yang sesudah ini saya kumpulkan data yang beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu saya kumpulkan datanya untuk sebagai contoh buat sahabat semua. Bisa dipelajari, mau ikut dicontohkan silahkan, mau tidak masalah bagi saya. Kenapa? Saya tujuan sini ingin berbagi ilmu, pendapat, solusi, ide, motivasi, solusi, inspirasi, dan lain-lain. Kenapa? Saya bersimpati kepada sahabat-sahabat semua, karena saya pun juga pernah mengalami apa yang saudara rasakan, sama apa yang saya rasakan. Jadi di sini saya ingin berbagi buat kita semua. Oke, let's go, cekadot, kita lanjut pembahasan berikutnya. Jangan pernah di skip. Kenapa? Agar tidak salah paham dan tidak salah pengertian. Semoga bermanfaat. Let's go, cekadot. Kuncinya standby. Lihat ini buahnya. Gede-gede. Satunya anggaran sekitar dalam 30-an, 35, 40. Jadi yang kayak gini sahabat saya buat untuk bibit. Wih, macennya buahnya. Oh, itu.
Ah, kalau hitung ada ni ai. Kalau kami 20 kalau ramai tak tahu. Kalau orang itu 3,000 mau pula masuk buat ber entat. Ramai lagi 3,000 yang siaga. Ngambil harga berapa ringgit lah? Iya. Lang itu. Awak lah nguluh hati dah. Kalau jadi YouTuber Itu harus usaha. Sambil berbagi ilmu, pengalaman, pendapat, solusi dan motivasi itu kan harus. Jadi mana kan tian belum tahu pemanan baru, tukang kerja baru tuh, dia ulahnya belajar. Rawatlah tanaman itu sebaik mungkin. Karena di situlah kita nyari rezeki cuy. Betul nggak? Tepuk bawa hari berjalanan. Aku tahu, lah tahu dari Kristen. Aku bagi religi tu buat lah sego religi. Kalau nya penan, Berarti ibarat tuh pemain cadangan sama ban siram dan. Oke. Kalau nya nak udun. Cuma kalau tempurnya jadi tukang panennya ya dia ya. Aku ya jadi tukang mikol lah, Pak. Mana tuh lagi butuh arahan. Ada tahu mah. Ibarat tuh butuh bimbingan nak. Ya. Iya. Anak buahnya siapa anak buahnya? Namanya Ucok Menye. Ucok Menye. Siapa mau tu? Agus Agung siapa dak? Juga banyak. Hatujuh ha. Anak buah apa? Banyak kan? Tapi lancar buah ini yang tak tahu. Ini kerja sama tu. Mana ni sekolah? Jadi di. Awak ikut lama nan sawi awal lah. Boleh sawi awal. 8 ziu. Bagi pula tu kapan nang doku. Iya. Tu kapan nang tu wala benar. Awak geluh ambil rezeki dah pergi lah nanti ya. Apain? Ipin deh. Bacanya lah lepas tadi. Lepas tu lepas riba lah. Tanduk tu warna lah dia buat. Kalau tanduk warna tu mau dah mau nyita awi lah. Kalau dia apa nama tu? Ya. Sama dengan budak tu. Nahon ke dalam. Dia salah lagi. Ibarat tu nyuntik dikit tau. Dia tu bohong ambil. Naga umin kita ambil ke buah sawin lepas sedang lah naga segua ambil. Lepas ribu apa ni? Yang lang cuma tiba pada buah tu ngapain tanduk anak tu payahnya ho besar ya ya. Umur apa kalau nak? Ada umur video Arab. Kata ini ke. Malum lah HP RAM kecil. Apa? Kenapa nak Aduh. Buat handphone boy. Kau nak buat video konten YouTube. Aduh. Ini untuk usaha dulu. Kau agak sedikit tanduknya. Tan buah yang kecil pun. Cuma buat lilit. Dia pernah absen lah. Ibarat tu dia pakai track. Masak terus. Aduh. Agak padan kira hari. Boleh. Wah.
Jegi lebo ah. Lebo nak kok apa tau ah. Aku tampuk ah. Gaduhnya, Mat. Eh? Gaduhnya melepuk ada gitu. Jangan. Konten landai jagi mi kau dia kan. Arab. Tuh, buahnya di atas mas bro. Tuh, abang lagi pindahkan bibirnya. Ayun dia lah. Kau segak gini enggak sih kamu dah? Riuku atit. Toto. Awalnya nutuh ya lah. Ya kau ngalih jahika. Dia pozang. Kalau kena orang. Hah? Masuk. Ayah. Ah, Troy. Mau ujuk uang. Sabar ujuk masuk. Ya. Mau tuh ya? Engkau ya? Arsenal lagi. Buah ya. Nyeterik nyata na ya. Hah? Utuh mama lah banyak kau tuntun. Kecil. Kecil. Nó như siêu hóa. Dia lah itu. Buat dia uah. Baru di, naruh di. Wajah lo apa lanser? Boleh? Oh, cat. Itu buahnya cat, yang tahu mobil. Oke, thank you. Assalamualaikum, bye bye. Ini ada biji yang sisa kemarin. Nah, saya simpan di dalam kantong kresek ini. Kemarin saya bagi menjadi berapa bagian, 4 bagian yang saya pisahkan buat nyangkut membuatnya tahap demi bertahap gitu. Ini saya buat dulu yang ini. Kemarin sudah selesai, tinggal yang ini yang terakhir. Karena saya kabut sekali total. Nanti membeli polybagnya nggak sedikit sahabat, banyak. Karena ini saya buat untuk pribadi juga nggak terlalu banyak. Kenapa? Takut ntar berlebih
ya mau dijual kemana nggak bisa. Ini sahabat dari sudah begini sahabat, udah itu hitam. Kemarin ya pekerjaan banyak, jadi akhirnya ya tidak sempat berendamnya, tapi ini udah bisa di kayak gini sahabat. Ya proses sama kayak apa orang memisahkan kulit sama bijinya. Nah, ini saya rendam. Kenapa seperti ini saya masih mau merendamnya? Ini bibitnya bibit dari tanaman yang sudah usianya 20-an tahun lebih. Jadi yang sudah saya pilih dari pohonnya langsung itu buah yang kuat tahap pertama, yang matang duluan. Jadi itu yang saya ambil untuk jadikan bibit. Dan juga tanamannya tidak mengandalkan pupuk, tapi dia rajin berbuah, juga banyak, buahnya juga gede gitu. Tingginya belum juga seberapa, baru sekitar 12 meter, sekitar 10-an meter gitu. Tapi umurnya udah lumayan, masuki usia ke 20 sekian gitu. Nah, ini sahabat saya rendamin. Jadi jangan heran sahabat, oh kenapa abangnya kok apa namanya bijinya udah hitam-hitam kering-kering ya. Ini lantaran kemarin nggak sempet untuk merendamnya, jadi saya simpan di sini. Akhirnya ini dipatok sama ayam nih, ya tuh berserakan sahabat. Itu ada bibit kulit manis yang saya buat, yang sudah saya polybag. Nah, oke. Nice. Kita lanjut ke tahap pembahasan berikutnya. Let's go check it out. Damn. Ini saya buat juga nggak segitu banyak, paling enggak ya sekitar 250 butir, 250 biji. Nanti kan disetir lagi. Minimal saya itu membuat bibit itu ukuran untuk 1 hektar, yaitu sekitar 120 pohon, 120 pokok pohon tanaman gitu. Kalau nanti saya buat banyak-banyak, ya tempatnya juga nggak segitu ada, sebab saya nggak punya lahan yang luas. Walaupun luas ya, nanti kalau secara pengurusannya juga nggak nggak terkontrol gitu, atau nggak terpantau sama kita, karena lokasi banyak itu banyak pekerjaan yang tidak sampai di tangan kita mengerjakannya. Jadi kita harus ya sedang-sedang saja berguyur, berlahan pelan tapi pasti. Nah, ini sahabat, ini sudah dipatok sama ayam sahabat. Jadi ada bagusnya kalau sudah patok sama ayam itu, kita mudah untuk mencopot kulitnya. Jadi nanti ketika pembersihan kita nggak segitu banyak lagi yang kita bersihkan, jadi kita tinggal bersih dikit-dikit lagi. Nah, ini contohnya sahabat, bibitnya saya buat. Oke, let's go. Ini ada biji yang sisa kemarin, nah, saya simpan di dalam kantong kresek ini. Kemarin saya bagi menjadi berapa bagian, 4 bagian yang saya pisahkan buat yang pertama membuatnya tahap demi bertahap gitu. Ini saya buat dulu yang ini, kemarin sudah selesai, tinggal yang ini yang terakhir. Karena saya buat sekali total, nanti
membeli polybagnya nggak sedikit sahabat, banyak. Karena ini saya buat untuk pribadi juga nggak terlalu banyak. Kenapa? Takut ntar berlebih ya, mau dijual kemana nggak bisa. Ini sahabat, dari sudah begini sahabat, udah itu hitam. Kemarin ya pekerjaan banyak, jadi akhirnya ya tidak sempat merendamnya, tapi ini udah bisa di kayak gini sahabat. Ya proses sama kayak apa orang memisahkan kulit sama bijinya. Ini saya rendam, Mak. Kenapa seperti ini saya masih mau merendamnya? Ini bibitnya bibit dari tanaman yang sudah usianya 20-an tahun lebih. Jadi yang sudah saya pilih dari pohonnya langsung itu buah yang kuat tahap pertama, yang matang duluan. Jadi itu yang saya ambil untuk jadikan bibit. Dan juga tanamannya tidak mengandalkan pupuk, tapi dia rajin berbuah juga banyak, buahnya juga gede gitu. Tingginya belum juga seberapa, baru sekitar 12 meter, sekitar 10-an meter gitu. Tapi umurnya udah lumayan, masuki usia ke 20 sekian gitu. Nah, ini sahabat saya rendam ini. Jadi jangan heran sahabat, oh kenapa abangnya kok bijinya udah hitam-hitam kering-kering ya. Ini lantaran kemarin nggak sempet untuk merendamnya, jadi saya simpan di sini. Akhirnya ini dipatok sama ayam nih, itu berserakan sahabat. Itu ada bibit kulit manis yang saya buat, yang sudah saya polybag. Oke. Nice. Kita lanjut ke tahap pembahasan berikutnya. Let's go check it out. Ini saya buat juga nggak segitu banyak, paling enggak ya sekitar 250 butir, 250 biji. Nanti kan disutir lagi. Minimal saya itu membuat bibit itu ukuran untuk 1 hektar, yaitu sekitar 120 pohon, 120 pokok pohon tanaman gitu. Kalau nanti saya buat banyak-banyak ya, tempatnya juga nggak segitu ada, sebab saya nggak punya lahan yang luas. Walaupun luas ya, nanti kalau secara pengurusannya juga nggak nggak terkontrol gitu, atau nggak terpantau sama kita, karena lokasi banyak itu banyak pekerjaan yang tidak sampai di tangan kita mengerjakannya. Jadi kita harus ya sedang-sedang saja berguyur, berlahan pelan tapi pasti. Nah, ini sahabat, ini yang sudah dipatok sama ayam sahabat. Jadi ada bagusnya kalau sudah patok sama ayam itu, kita mudah untuk mencopot kulitnya. Jadi nanti ketika pembersihan kita nggak segitu banyak lagi yang kita bersihkan, jadi kita tinggal bersih dikit-dikit lagi. Nah, ini contohnya sahabat, bibitnya saya buat. Oke, let's go. Oke, ini ada tahap pembersihan. Ini pemisahan kulit sama bijinya. Ini udah sekitaran 2 minggu, 2 minggu lebih, 3 minggu gak nyampe, baru 2 minggu. Ini tahap pemisahan kulit sama bijinya yang sudah saya rendam beberapa waktu lalu. Ini secara manual sahabat. Kita tidak menggunakan seperti orang alat canggih
alat modern, kita secara manual yang menggunakan tangan seperti apa adanya, nggak lebih dan tidak berkurang. Nah, ini cara trik dari saya. Aduh, mencerat, saking licin sahabat. Nah, ini proses saya untuk pembersihannya. Nanti yang sudah saya pisah ini sudah selesai mengupas kulit sama bijinya. Nanti dibersihkan, direndam lagi gitu, untuk mencukupi selama 1 bulan. Seharusnya kalau sahabat mau itu merendamnya ini bibit ini seharusnya, karena saya di sini nggak ada sungai atau air yang mengalir atau kolam yang bisa mengalir airnya, jadi saya cukup tempat kecil seperti ini, seperti ember, lalu saya simpan di dalam ini. Ada juga paling praktis tempatnya, jika sahabat memiliki ember yang gede atau seperti drum, itu bisa masukin bibitnya di dalam ini, letakkan pada tempat seperti pencuran air yang dari rumah ya. Ketika hujan airnya masuk ke dalam tempat tank tersebut, nah itu juga bisa, supaya airnya bisa terganti. Jadi kalau airnya yang ini sahabat, saya tidak akan membuangnya, nanti saya untuk memupuk tanaman yang kecil-kecil tersebut, seperti kulit manis itu, ini batang mangga, ini ada atau pohon kopi ini. Nah, itu saya pupuk pakai air yang ini, saya campurkan dengan pupuk area yang saya aduk, tapi tidak segitu banyak. Saya membuat pupuknya dengan ala kadar, dicampurkan dengan air ini, lalu saya pupuk di tanaman tersebut. Betul. Nah, jadi ketika ini selesai sahabat, yang saya kupas ini, nanti saya rendam lagi ke dalam ember yang bersih gitu. Ini kan pasti kotor kan, jelek, bau juga. Nah, ketika sudah bersih nanti saya masukin ke ember yang lebih bersih lagi gitu, dimasukin dengan air yang baru. Oke, saya kira itulah sahabat contoh dari saya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, nice, let's go. Ini dia lagi jemur, dia letakin di atas. Ini banyak nih sahabat, bukan dikit nih, bentuknya dikit. Ini ada yang saya pilih, proses penyemuran. Nah, cuacanya panas ya. Itu cara saya jemur di atas atap, nggak main tuh. Oke, next. Oke, kita lanjut sahabat ke tahap berikutnya, itu biji yang sudah saya jemur beberapa waktu yang lalu, minggu-minggu yang berlalu, udah masih 2 minggu lagi aturan habis lebaran ini baru saya semaikan. Nah, tapi ini saya masih menjemurnya sekitar menghabiskan waktu lagi 2 minggu lagi. Yang ini baru selesai, baru 6 minggu gitu. Ini biji yang baru sudah saya buat.
kemarin yang sudah saya rendam. Ini saya menyutirnya itu. Ini ternyata saya harus butuh lampu senter untuk penerangnya gitu. Soalnya ini lagi di ladang sahabat. Ini yang saya ambil ini tetap seperti yang ini. Nah, saya liatin kepada sahabat yang seperti ini, yang lonjong, yang bulat sempurna. Ini yang saya ambil untuk dijadikan bibit. Ini tinggal lagi masa pembersihan. Nah, kalau sahabat nggak percaya, mungkin dibilang sama-sama yang kayak gitu. Nah, itu memang udah kering sahabat. Ini masih basah. Ini ada masih kuning ya. Nah, ini masih kuning, masih baru. Gitu. Sahabat boleh lihat sendiri, masih baru. Selesai saya kemarin mengupas kulitnya sama merendamnya lagi. Itu sama 1 bulan sahabat. Yang sudah saya rendam. Nah, sekarang saya memilih untuk penyutirannya yang saya gunakan. Nah, sahabat, ini saya tunjukin dengan secara real gitu, tidak bohong-bohongan. Buat apa saya membohong atau membuat sesuatu yang tidak benar gitu. Tidak ada untungnya bagi saya untuk berbuat curang kepada sahabat. Tidak ada artinya. Jadi saya ini ingin berbagi dan menunjukkan cara-cara tip yang sederhana pembuatan bibit, yang tidak kita memiliki alat seperti alat-alat canggih yang dibuat orang PT atau pertanian cara pembuatan bibit. Tapi kita dengan secara sederhana kita bisa dan yakin bisa membuat bibit sebagus mungkin. Yang jelas berdoa, berusaha, bertawakal, dan juga teliti dalam pemilihan tanaman untuk suatu hasil yang lebih baik buat kita di masa depan. Nah, ini yang seperti ini sahabat. Ini kan agak gepeng sebenarnya, tapi dia lonjong. Ya kalau sahabat ingin menggunakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih, kalau seperti ini saya tidak menggunakannya, karena ya berbuah yang nggak berbuah itu emang satu yang ngatur gitu, Tuhan yang ngatur. Cuma kita lebih baik memilih yang lebih utuh. Sedangkan ini saja sahabat, saya tunjukin. Sedangkan ini saja nanti ketika sudah kering, kita merendamnya kembali untuk 1 minggu. Dalam 2 hari 3 hari itu ada yang ibaratnya terapung di atas air. Yang terapung itu tidak bagus sahabat. Yang tenggelam itu yang bagus. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, jadi yang kita pilih seperti ini aja masih terapung, apalagi kita memilih yang seperti ini. Kita ambil juga seperti ini. Pasti kebanyakan ya nggak sampai 100% yang ibaratnya terapung semua, tidak. Pasti dia tenggelam juga. Ada yang tenggelam gitu. Tapi bagi saya disarankan tidak menggunakan yang seperti ini atau yang seperti ini, yang gepeng-gepeng seperti ini. Ini tidak saya gunakan sahabat, ini saya pisahkan. Itu saya masukin sini. Nah, itu. Saya menggunakan yang lebih abdul seperti ini juga. Nah, ini juga ini saya gunakan. Ini yang saya pilih sahabat. Nah, yang bulat seperti ini dia walaupun nggak lonjong tapi bulat seperti ini sahabat, nggak apa-apa kalau kita mau mengambilnya meskipun nggak lonjong tapi bulat seperti ini, itu bagus. Ini tinggal masa penjemuran lagi Pak sahabat. Ini saya bungkus pakai kain ini supaya apa, airnya ini saya gantung ini
gantung di dekat dapur supaya apa, dia kering, airnya turun. Nanti setelah kering seperti ini, ibarat nggak segitu lembab lagi, baru saya jemurkan di tempat ruangan terbuka gitu. Nah ini sahabat, ini cara saya sahabat. Kalau orang pabrik itu, orang PT itu, dia punya alat cetakan, ibarat alat yang dikhususkan untuk meletakkan biji yang pas dengan ukurannya. Nah dia diletakin kayak gitu cara untuk penyutirannya, yang gepeng-gepeng juga nggak dipakai gitu. Ada juga orang PT itu dia untuk mengetes kadar kadar airnya itu pakai timbangan gitu. Ketika buah itu masih basah, bijinya masih basah, walaupun jemur, itu kadar beratnya berapa gitu, maka ditimbang. Kalau kita nggak main timbang, cuma kita main langsung aja main jemur gitu kan. Nah, ini saya gunakan sahabat, ini supaya jelas. Nah, lihat sahabat, kalau orang PT itu sahabat, dia pakai sampel itu, pakai sampel, dicek di labor. Itu biji yang ini nih dibelah menjadi dua, jadi yang isi kernel di dalam itu, yang kelapa itu dia dicek di labor pakai mikroskop gitu, atau dia pakai melihat kerapuhan dari cangkang ini, dia melihat pakai mikroskop sahabat. Dan juga biji di dalam itu dia melihat pakai itu juga. Jadi dia ngecek sampelnya seperti itu sahabat, dia buat bibit. Karena kita nggak punya, kita pun juga terbatas, lebih baik secara alami dan sederhana pasti bisa akan memberi suatu hasil yang baik gitu. Kita bergantung kepada yang satu gitu. Yang jelas kita berusaha dan berdoa dan bertawakal gitu. Nah ini sahabat, ini yang saya pilih seperti ini. Ini yang ya entah berapa ya, saya juga ngitung, mungkin sekitar 200-an lebih gitu. Nah, ini yang saya pilih sahabat, seperti ini. Nah, sekarang percaya atau nggak percaya, ini saya stop di sini untuk penyutirannya. Jadi saya lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penjemuran gitu. Bukti saya menjemur biji itu di tempat terbuka, supaya sahabat mengerti dan percaya apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan motivasi buat kita semua. Oke, let's go, check it out. Next, ke berikutnya, let's go. Di kali ini saya menyetir biji atau benih bibit sawit yang sudah saya jemur beberapa waktu yang lalu. Ini saya pilih-pilih untuk menentukan supaya hasilnya bagus nanti ketika dia udah besar, berbuah, dan tidak putus buahnya, dan juga kualitasnya bagus, dan juga buahnya pun bisa besar gitu. Nah ini yang saya setir, itu yang saya pilih itu seperti ini sahabat. Ini lonjongnya biji yang bulat sempurna. Ini
seperti ini sahabat. Ini yang saya ambil. Nah, seperti ini yang saya ambil untuk dijadikan bibit. Ini yang sudah saya pisahkan ke kantong kresek gitu. Jadi saya bahas buat sahabat supaya paham, penyutiran itu bukan di awal seperti ini saja. Di awal kita selesai perendaman, di saat kita membersihkan, ibaratnya memisahkan yang kulit biji ini sama bijinya, itu kita memisahkan juga seperti yang ini, yang gepeng-gepeng ini. Aduh, ini kan gepeng nih. Nah, yang ini kita pisahkan juga. Kenapa? Inilah yang kadang bisa menyebabkan tanaman itu dia berbuah, tapi kapan dia nggak mau berbuah, dia harus mengandalkan pupuk gitu. Buahnya juga nggak banyak, dan juga sering buah tanaman tersebut bisa trek gitu. Treknya sangat lama. Itu difaktorkan karena bijinya ini yang kurang sempurna pertumbuhannya, apalagi di saat dia sudah menjadi pohonnya, pohon sawit gitu kan, yang sudah bisa aturannya produksi. Jadi biji tersebut, tanaman tersebut tidak bisa menimbulkan buah segitu bagus gitu. Beda dengan kalau bibit bagus, ya bibit unggul itu kan dia buahnya selalu rame gitu. Kalau dipupuk malah buahnya double gitu, 2 kali lipat dari buah buah standarnya gitu. Itu dari penyebab yang seperti ini. Jadi yang sering kita dapati, yang kita beli kecambah itu, yang kita beli bijinya itu sama orang-orang itu yang seperti ini, tidak pernah mendapatkan biji yang seperti ini, yang dipilih-pilih seperti ini gitu, yang sempurna seperti ini. Kenapa? Biji itu sudah disutirnya terlebih dahulu. Jadi yang dikasih sama kita tuh yang kelas C dan kelas B. Yang kelas A nggak pernah dapat. Itu kelas A itu sering dimiliki sama orang-orang tanaman orang PT gitu. Jadi kita perlu kita ketahui sahabat, kita memilih bibit itu carilah tanaman yang umurnya kalau bisa 15 tahun ke atas sampai 25 tahun atau 30 tahun. Ada itu tanaman seperti itu. Nah, Anda lebih utamakan ambillah bibit tersebut di tanaman umur 30. Yang tanamannya usianya udah tua, dia rajin berbuah, tidak menggunakan pupuk, buahnya gede, tapi ambillah buah itu yang buah pertama gitu. Ibarat itu setelah buah yang muncul pertama itu buah yang trek kan, buah yang sudah habis dia menimbulkan buah baru, itu ada bunga yang pertama. Bunga yang pertama itu yang untuk dijadikan bibit. Yang kedua bagus, yang ketiga, yang terakhir nggak bagus. Nah, jadi yang dua itu yang diambil gitu. Nah, jadi yang seperti ini sahabat tidak saya ambilkan, apalagi yang seperti ini ada, tidak saya ambilkan. Yang saya ambil tuh ini mana ya, ini masih bisa lah diambil. Yang seperti ini juga nggak bakal saya ambil. Nah, jadi yang saya pilih itu yang bulat-bulat sahabat. Nah, yang seperti ini hampir lah. Nanti ini juga nggak saya pakai, soalnya ini kadang yang seperti ini sahabat jarang juga yang hidup, yang seperti ini gitu. Di waktu penyemaian itu jarang yang hidup,
kadang mati gitu. Nah, ini gepeng-gepeng sahabat. Yang sedangkan seperti ini aja sahabat, itu ada juga nggak hidup sahabat. Yang seperti ini ada yang nggak hidup gitu, padahal sudah kita buat semaksimal mungkin, namun hasilnya kadang tidak sesuai dengan pemikiran kita gitu, kadang di luar jangkauan kita juga. Kenapa? Ya namanya pertumbuhan, kehidupan dari suatu tanaman itu tidak semuanya sempurna, pasti ada gendalanya gitu. Ini saya menggunakan juga biji buah batu, biji buah besar gitu. Ini kan gepeng sahabat gitu. Yang foto yang seperti ini sahabat. Kalau yang mau ngambil untuk menjadikan bibit tuh yang ini. Dan juga saya bilang kenapa yang ini nggak saya ambil. Ini adalah biji yang bagian dalam, biji yang kejepit sama biji yang bagian luar. Yang ini lebih belakangan menjadi buah dan normalnya dibanding dengan biji yang ini di bagian luar. Jadi biji yang bagian luar itu yang paling utama menjadi biji dibanding di bagian dalam, karena di bagian dalam itu dia kejepit gitu. Anda bisa tahu lah, paham lah dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ini ada contoh sahabat, kenapa bibit itu saya jemur dalam waktu berapa minggu, harus menyampai 2 bulan. Kenapa? Supaya biji yang kita jemur itu dia benar-benar kering gitu. Agar kulit serabut yang ini benar-benar rapuh gitu, agar yang kecambah itu, yang tunas atau anak dari biji itu, supaya dia mampu untuk menembus lubang yang kecil ini seperti ini. Nah, ini dia mampu untuk menembuskan lubang ini. Nah, hasilnya saja beda sahabat, ini dengan biji yang berbeda gitu. Ini saya menggunakan biji yang kulitnya cangkangnya yang tipis gitu. Nah, sahabat lihat sendiri, ini udah ada tanda-tanda kehidupan dari tanaman itu, udah ada. Itu yang putih itu ada untuk yang jadikan kecambah gitu. Kenapa saya jemurkan? Supaya kadar air yang di dalam biji ini benar-benar habis dan tuntas. Tinggal lagi di dalam biji ini itu kadar minyaknya. Jadi selesai kita perendaman selama 2 bulan, kita rendam lagi selama 1 minggu, supaya ini biji ini kan keras bijinya ini, supaya dia mengembang gitu. Dia mengembang, dia cepat membesar gitu. Yang biji yang putih itu dia cepat besar tunasnya, dia bakalan mampu untuk menembus lubang yang ini gitu. Nah, ini dengan biji yang berbeda. Ini ada juga sahabat, nih saya ada ikatin. Nah, ini yang bagian ini. Nah, ini tunasnya sahabat, yang udah pisah sama bijinya ini. Sahabat boleh lihat sendiri. Nah, ini juga. Nah, sahabat boleh lihat.
kadang yang membuat dia lambat hidup itu ini, yang apa namanya, pembalut yang bagian luar ini itu dia kan licin sahabat, keras. Kadang nembus ini yang dia mungkin tidak sanggup, atau menembus yang pada cangkangnya yang nggak kuat, belum mampu gitu kan. Nah makanya dia lambat gitu. Nah itu udah ada bijinya, udah ada mulai mengeluarkan tunas gitu atau kecambah. Nah sama seperti ini. Sahabat boleh lihat sendiri gitu. Kenapa saya menggunakan yang kecil ini, cangkang yang tipis, karena ini lebih cepat prosesnya dibanding dengan cangkang yang seperti ini, tebal cangkang gitu. Sebab yang tebal cangkang ini kita harus merendamnya sangat lama, dan juga untuk penyemburannya harus segitu benar-benar kering agar dia bisa memberi suatu hasil kepada kita itu menjadi kecambah yang bagus. Nah, ini yang gepeng-gepeng tuh sobat, yang ini. Nah, beda lagi dengan biji yang normal seperti ini. Biji yang normal seperti ini dia posisinya tetap seperti apa, dia panjang dan bulat seperti ini. Ini kan panjang, bulat, lingkaranan, dia tetap seperti itu. Nah, jadi dia menembus seperti ini sahabat, ya seperti lubang ini. Nah, kalau yang mulus itu sahabat, dia gini. Nah, posisi pertumbuhannya bagus gitu. Nah, posisi pertumbuhannya bagus sahabat. Jadi ketika kita nanti sudah perendaman, kita langsung untuk membuat kecambah, itu dia segitu mudah dan segitu cepatnya gitu. Jadi tidak ada kendala yang lain. Apalagi kita rendam sama 1 minggu itu, ini dia akan mengembang. Nah, itu contoh dari saya sahabat, supaya sahabat paham dan mengerti cara membuat bibit. Adapun yang lain mungkin kurang dalam pembahasan, saya nanti tulis di deskripsi bawah. Mohon dibaca dengan seteliti mungkin agar saudara semua, sahabat semua bisa memiliki bibit bagus seperti bibit PT atau bibit unggul gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Setelah selesai masa penjemuran selama 2 bulan di tempat yang panas, ketika sore di tempat yang teduh dan juga nggak kena embun, dan juga tadi baru selesai dipilih mana yang udah ringan, yang udah goncang, maka bakalan direndam lagi sama 1 minggu. Ini ada sekitar 200 butir, 200 biji. Itu sahabat boleh lihat sendiri, mana yang tenggelam itulah yang dijadikan bibit, mana yang mengapul
atau terapung itu tidak akan diambil, tidak digunakan jadi dijadikan bibit seperti ini. Jadi itu sahabat, kita tunggu langkah berikutnya. Oke, ini saya ganti airnya. Tahap yang berikutnya ini udah saya rendam sama 4 hari, masih ada 3 hari lagi baru untuk disiapkan menjadi kecambah. Ini dalam 4 hari ini sahabat, itu masih ada biji yang tergantung sebenarnya terapung di dalam air. Ini airnya agak keruh. Ini pembentukan terjadinya kecambah dan masih dalam proses. Ini nanti saya akan tunjukin kepada teman bagaimana bentuk perubahan dari biji yang di dalam ini yang sudah kita jemur kemarin, yang sudah goncang ringan. Apakah dia akan mengembang yang isi dalam ini, apakah tidak. Ini saya mengorbankan 2 biji atau 3 biji, nanti saya akan belah. Oke, yuk kita simak berikutnya. Biji sawit yang sudah dijemur itu harus benar-benar kering, tandanya kadar air yang sudah habis, yang tinggal lagi kadar minyaknya pada isi karena ini, dia akan goncang seperti ini. Kalau nggak percaya, Anda coba di dekat kuping, pasti kedengar dia akan goncang gitu. Nah, seperti itu sahabat. Ini ada 2. Ini sebuah contoh. Oke, nice. Oke, ini ada contoh biji yang sudah dijemur 2 bulan, sudah itu direndam sama 1 minggu baru untuk disiapkan menjadi kecambah. Ini ada contohnya. Ini perubahan dan pembentukannya. Nah, ini sahabat boleh lihat sendiri. Ini udah segitu besarnya untuk menjadikan kecambah. Ini ada benjolan di dekat ini. Tanda tanaman siap untuk jadi kecambah ini. Ini ada tanda benjolan yang itu. Nah, ini contohnya pembentukannya. Nah, kan nanti jika sudah keluar, dia akan seperti ini sobat. Di bagian tengahnya seperti ini, agak bolong nanti. Yang selesai dijemur kemarin, dia akhirnya mengembang kembali. Dan untuk pembentukan kecambah supaya lebih besar agar bisa mendapat untuk menembuskan bagian ini, bagian lubang-lubang ini. Jadi kalau dia besar, yang kecambah tersebut, dia akan kuat, ada tenaga untuk menembuskan
yang penutupnya ini. Kalau biji yang masih baru itu sahabat, dia ini lengket sama cangkangnya, tapi kalau dia sudah dijemur dia akan bisa terkelupas. Jadi pembentukan bijinya dengan sempurna. Jadi yang di dalam ini, yang ketika sudah dijemur itu kadarnya cuma kadar minyak yang lagi, kadar airnya sudah habis. Walaupun direndam, kadar airnya tidak seberapa. Jadi kadar air yang kita rendam sama 1 minggu itu untuk pelembabnya saja. Jadi yang tinggal itu kadar minyaknya untuk menjadikan zat dari nutrisi untuk kecambah tersebut supaya mengalir di dalam pada suatu tanaman yang hendak kita buat jadi kecambah tersebut. Nah, ini contohnya sahabat. Nah, jadi hanya itu, kita tunggu masa prosesnya jadi terjadi kecambah berapa lama. Jadi supaya sahabat tahu berapa lama menjelang dia menjadi kecambah atau mengeluarkan kecambah di dalam ini, seperti ini. Nah, oke, mungkin hanya itu. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Saya terus pantau agar sahabat tidak salah paham. Oke, let's go.